Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini terkait dengan kakak kurang dari 1 tahun ya. Kita kembali mengulas kembali ya mengenai kakak kurang dari 1 tahun. Nah, misalkan kakak baru ya. Ini kakaknya baru terbit di tahun 2022 ataupun di tahun 2023. Jadi yang diupload ya, ketika kakaknya kurang dari 1 tahun itu bukan surat keterangan domisili ya. Jadi bukan SKD yang diupload itu. Nah, diupload apa? Yang diupload adalah surat keterangan. Nanti kita akan jelaskan. Terus bagaimana cara uploadnya dan kapan uploadnya surat keterangan kakak kurang dari 1 tahun. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi teman-teman ya mungkin masih ada yang kurang paham ya. Yang pertama, Kak mau tanya, Kak saya itu kakak saya itu baru yang ada barcode-nya. Ya, kakaknya baru ada barcode-nya. Tapi data alamat dan lain-lain masih sama seperti kakak lama. Bedanya cuma ada barcode-nya sih. Nah, itu nanti yang diupload kakak baru, kakak lama atau SKD. Jadi kalau kakaknya itu kurang dari 1 tahun ini nggak ada hubungannya dengan SKD ya. Ingat ya, jadi bukan SKD yang diupload, itu bukan SKD. Terus yang kedua, Kak kan kakaknya itu minimal harus 1 tahun kan. Nah, kakakku itu belum nyampe 1 tahun. Nah, terus gimana Kak? Kemarin kan pas verifikasi rapot aku sudah terlanjur pakai kakak yang baru. Apa itu ngaruh buat pendaftaran nanti? Soalnya anggota keluargaku ada yang keluar Kak. Nah, ini ya. Jadi nanti mungkin ini masih ada yang belum paham ya. Kalau kakaknya kurang dari 1 tahun itu apa yang harus diupload. Nanti kita akan bahas. Nah, terus ini juga ada dari teman-teman kalian yang menanyakan ya di komentar YouTube kita. Kak, kalau penyebab kakak kurang dari 1 tahun karena revisi nomor NIK kakak saya, apa perlu SKD ya? Jadi ini, jadi kakaknya kurang dari 1 tahun itu bukan SKD sih, yang diupload itu bukan SKD ya. Terus Kak, kalau saya ini kan kakaknya kurang dari 1 tahun karena barcode, terus ambil ketentuan yang mana untuk mengambil PIN? Nah, kan masih bingung dia ya. Kak, kakak saya kurang dari 1 tahun kan karena pecah kakak ya. Nah, nomor kakak saya berubah. Jadi saya apa harus pakai surat keterangan dari desa ataukah bisa upload kakak yang lama? Lah ini mungkin sudah rada paham ya. Nah, ini kakak saya kan kurang 1 tahun kemarin pakai yang ada barcode itu bagaimana? Nah, ini nanti kita akan menjawab, kita akan memberikan informasi. Jadi jika kakak itu kurang dari 1 tahun, yaitu bukan SKD yang diupload. Jadi nggak ada hubungannya dengan SKD atau surat keterangan domisili. Nah, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk kakak kurang dari 1 tahun. Jadi bukan SKD yang diupload ya, tetapi surat keterangan ya. Bagaimana caranya dan kapan itu diupload? Yang pertama, kita pahami dulu bahwa maksimal tanggal KK yang digunakan pada PPDB Jatim 2023 ini sudah dijelaskan ya di dalam Juknis PPDB bahwa calon peserta didik baru jenjang SMA ataupun SMK ini wajib terdaftar dalam keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2023 yaitu 19 Juni 2023 dan dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan dari Kemendagri. Jadi intinya untuk tanggal KK maksimal itu adalah 19 Juni 2022 ya, karena ditarik 1 tahun sebelum pendaftaran di tahap 1. Nah, pendaftaran tahap 1 itu adalah 19 Juni 2023. Jadi kalau kakaknya misalkan diterbitkan ya tanggal 20 Juni misalkan ya, 20 Juni. Ini tidak bisa digunakan ya karena kakaknya baru atau kurang dari 1 tahun. Atau misalkan di Juli ya, Juli 2022 itu juga tidak bisa. Pokok yang di atas 19 Juni 2022 itu artinya kakaknya baru atau kakaknya itu kurang dari 1 tahun. Terus bagaimana? Nah, ini di tahap 1 ya. Tahap 1 itu pendaftarannya adalah 19 Juni ya sampai dengan 20 Juni. Jadi kakaknya itu 1 tahun sebelum tanggal 19 Juni 2023 ya. Jadi 1 tahunnya itu adalah ini terakhir. Jadi maksimal kakaknya itu adalah 19 Juni 2022. Kalau di atasnya ini, di atasnya 19 Juni berarti kita anggap kakaknya baru atau kurang dari 1 tahun. Terus bagaimana ya jika kakak itu diterbitkan setelah tanggal 19 Juni 2022? Nah, di sini dijelaskan ya di dalam juknisnya
Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, ya. Jadi karena sesuatu hal harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT serta diketahui oleh RW dan kepala desa atau lurah. Jadi kalian ketika kakaknya itu kurang dari 1 tahun, itu yang diupload adalah surat keterangan, ya. Dari mana surat keterangan? Ambil dari desa atau kelurahan setempat sesuai dengan kartu keluarga yang baru. Jadi kartu keluarga barunya itu di mana? Berarti minta surat keterangan dari desa setempat di kartu keluarga yang baru itu. Itu ya. Nah, terus di sini disertai dengan penjelasan alasan perubahan kartu keluarganya itu karena apa. Nah, karena sesuatu hal. Nah, ini meliputi apa? Yang pertama, kartu keluarga baru itu karena penambahan, ya, penambahan atau pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru. Jadi yang berubah itu bukan peserta didik barunya, ya, tapi bisa keluarga yang lainnya. Nah, di sini dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru itu telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 pada PPDB tahun 2023, yaitu tanggal 19 Juni 2023. Paham ya? Nah, yang kedua, kakak baru itu karena apa, ya? Mungkin karena baru pindah rumah, ya. Pindah rumah entah itu dia kena bencana misalkan, ya, atau mungkin dia mendekati orang tuanya, atau mungkin dia dapat tugas yang baru, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa calon peserta didik baru itu adalah anak kandung. Jadi kalian harus tahu kalian itu pindah kakak barunya itu karena apa? Entah itu karena pindah rumah atau karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga, atau mungkin adanya barcode, ya, ada yang berbarcode, ya. Kalau barcode ya berarti tinggal diteruskan saja, ya, berarti ikut yang pertama ini, ya. Jadi yang pertama ini. Jadi penjelasannya, ya, jadi penjelasannya karena ada perubahan kakak lama ke kakak baru yang menggunakan barcode, ya. Nah di sini peserta didik itu telah masuk dalam kartu kakak sejak kapan. Jadi seperti itu. Kalau ada kakaknya mungkin yang baru menggunakan barcode. Nah, ini kita kasih contohnya, ya, Jadi yang dapat adalah ini surat keterangan dari desanya. Nah ini surat keterangan, ya, contohnya. Nah, ini yang diterangkan itu adalah siswanya boleh, ya. Jadi yang diterangkan itu adalah siswanya. Di sini adalah nama siswanya, ya. Terus di sini ada nomor kakaknya, ya, kakak keluarganya. Terus di sini ada nomor KTP-nya atau NIK-nya, di NIK siswanya, ya. Nah, terus yang poin penting itu adalah di sini di poin 3. Ya, di poin 3 ini. Nah, di poin 3 ini dijelaskan, ya, di poin 3. Nah, ini saya besarkan. Nah, di poin 3 ini menerangkan bahwa kartu keluarga yang bersangkutan ini baru diterbitkan, ya, pada 3 Maret 2023 dikarenakan. Nah, ini dikarenakan apa? Nah, ini harus ada penjelasannya. Misalkan ada revisi nama ibu kandung dan pendidikan terakhir, ya, atau mungkin dikarenakan ada perubahan kakak lama ke kakak baru menggunakan barcode. Nah, ini juga tidak apa-apa. Jadi alasannya itu. Nah, terus yang penting kedua itu adalah di sini dan, ya, dan yang bersangkutan telah masuk dalam kartu keluarga sejak tanggal 26 Agustus 2015. Nah, ini, ya, jadi yang diterangkan adalah anaknya. Jadi dia itu ada 2 keterangan, ya. Keterangan yang pertama itu alasannya kakaknya baru itu karena apa, ya? Karena ada revisi nama ibu kandung. Dan yang kedua, yang bersangkutan ini sudah masuk di dalam kakak itu sejak 26 Agustus 2015. Paham, ya? Jadi yang diupload adalah surat keterangannya ini. Nah, terus untuk yang kedua, misalkan di sini ada juga, ya. Misalkan alasannya, ya, alasannya kedua, misalkan seperti ini. Kakak baru diterbitkan pada tanggal misalkan 21 Maret 2023 dikarenakan misalkan kakaknya menikah, ya, dan pecah kakak baru, ya, karena kan kakaknya kan harus pecah, ya. Dan yang bersangkutan artinya siswa yang tadi sudah masuk dalam kakak sejak 26 Maret 2025. Itu juga alasannya dalam surat keterangan itu. Atau mungkin dikarenakan apa, ya? Mohon maaf, misalkan ada ayahnya meninggal, berarti kan pengurangan anggota keluarga, ya, masuk di sini, ya. Pengurangan anggota keluarga. Di sini juga dijelaskan yang bersangkutan ini sudah masuk dalam kakak sejak kapan, seperti itu. Itu dalam surat keterangannya. Nah, atau mungkin seperti ini yang karena pindah poin 2, ya, poin 2 misalkan karena pindah rumah
atau pindah tempat. Ya ini KK baru diterbitkan karena pindah rumah mendekati misalkan orang tuanya. Ya misalkan orang tuanya sakit, dia harus kembali ya, mungkin merawat orang tuanya, mbahnya dari siswanya itu misalkan, atau misalkan kembali ke kampung halaman ya, atau mungkin dia pekerja yang ditugaskan pindah rumah ya. Jadi misalkan dia ditugaskan di lokasi A, lalu dia dimutasi ke B. Nah, terus penjelasan untuk yang nomor 2. Nah, ini dijelaskan dan yang bersangkutan adalah anak kandung. Jadi siswanya itu adalah anak kandung. Jadi yang apa? Pindah itu orang tua kayak kan ya, orang tuanya, dan anaknya itu adalah anak kandungnya. Jadi dia ikut. Jadi bukan istilahnya bukan titipan ya, artinya bukan titipan itu misalkan anak ini ikut orang lain ya, biasanya ada anak angkat atau anak tiri. Dan ini yang poin 2 ini ya, misalkan dia karena pindah rumah, maka alasannya karena apa? Ya, alasannya dijelaskan ya karena apa. Terus yang kedua, dan anak itu sebagai anak kandung. Jadi dia tetap ikut orang tuanya ketika pindah rumah itu dan kakaknya baru. Paham ya sampai sini? Nah, terus selanjutnya di sini, kapan dan bagaimana cara menguploadnya. Jadi surat keterangan itu diupload di mana dan bagaimana cara uploadnya. Nah, nanti ketika kalian melakukan pengambilan PIN ya, jadi ketika kalian melakukan pengambilan PIN itu nanti kan ada pengisian data kartu keluarga. Nah, ketika data keluarga ini ya, di sini nanti ada namanya tanggal penerbitan KK-nya. Jika tanggal penerbitan KK-nya itu lebih dari 19 Juni ya, 19 Juni 2022, nanti akan muncul satu form ini loh. Ya, ini akan muncul satu form ya untuk mengupload data. Di sini ada surat keterangan atau kartu KK lama. Jadi di sini ada penjelasannya. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua RT serta diketahui oleh ketua RW, kepala desa atau lurah setempat dengan kartu keluarga baru, dengan disertai penjelasan alasan perubahan KK atau bisa diganti dengan kartu keluarga lama. Ya, kalau KK lamanya nggak ada perubahan lokasi tempat ya nggak masalah ya. Jadi nanti ketika di sini kalian menginputkan tanggal KK-nya ya, tanggal KK barunya, kalau lebih dari 19 Juni, otomatis nanti akan muncul satu form ini. Nanti kalian ada ada tempat untuk mengupload. Di sini ada tulisannya unggah surat keterangan. Ini jika tanggal KK-nya ini melebihi dari 19 Juni. Paham ya? Tapi kalau di bawah 19 Juni 2022 ya ini nggak muncul ya. Ini nggak muncul. Jadi nanti yang diupload adalah langsung unggah kartu keluarga. Nah, kalau kalian kakaknya baru, berarti yang diunggah adalah surat keterangannya ini dan juga di sini kakak barunya ya. Kakak barunya ini juga diupload, enggak apa-apa. Ya, kakak barunya diupload jika kalian menggunakan kakak baru. Di sini ada unggah ya atau browse ini untuk mengupload kakak barunya. Paham ya sampai di sini? Jadi sudah nggak ada lagi hubungannya dengan SKD ya, surat keterangan domisili ya, karena kakak kalian baru itu bisa digunakan tapi harus dilampiri atau harus ada bukti pendukung surat keterangan dari desa. Paham teman-teman ya? Nah, semoga bisa dipahami dan setelah mengisi data tadi kalian bisa melanjutkan untuk pengajuan PIN-nya. Oke, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan semoga yang masih bingung semoga bisa mendapatkan informasi. Cukup sekian saja, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.